Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Indriani. Perkenalkan, nama saya Napiana. Perkenalkan, nama saya Lalis Latifah. Perkenalkan, nama saya Hendar. Perkenalkan, nama saya Silviani Nur Khadijah. Nama saya Adila Indah Kirana. Perkenalkan, nama saya Agnes Yuliandra, mahasiswi dari program studi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Saya kelompok 2. Di sini ada kata benda. Kata benda adalah nama dari semua benda dan segala yang dibendakan. Contohnya ada buku, kertas, rumah, sepeda, batu, pasir, kemeja, ide, udara, dan ilmu. Kalimatnya, adik berangkat sekolah diantar ayah. Yang kedua ada kata kerja adalah kata yang menyatakan perbuatan atau laku. Contohnya, membeli, menangkap, menyanyi, berjoget, membaca, menulis, menyapu, mencuci, memasak, berlari, dan bertani. Kalimatnya, kakek sedang di teras sembari membaca koran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lena. Di sini saya akan membacakan selanjutnya dari ada kata sifat. Kata sifat adalah kata yang menyatakan sifat atau hal keadaan dari suatu benda atau sesuatu yang dibendakan. Contoh, kuat, lemah, jauh, terindah, terharu, kreatif, super, murah hati, keras kepala, kekanak-kanakan. Kalimatnya, paman lebih memilih rumah yang besar untuk doa tinggali. Selanjutnya ada kata ganti. Kata ganti adalah kata yang dipergunakan untuk menggantikan benda atau sesuatu yang dibendakan. Contoh, aku, saya, hamba, kamu, dikau, kau, anda, kalian, dia, beliau, mereka, itu, ini, sana. Kalimatnya, meski Budi bukan orang yang pintar, tapi dirinya berhasil mengalahkan saingannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin kelima dan poin keenam dari jenis-jenis kata dalam bahasa Indonesia. Nah, poin kelima yaitu menjelaskan kata keterangan. Kata keterangan itu merupakan sebuah kata yang menerangkan atau memberikan keterangan terhadap selain kata benda. Contohnya seperti kata waktu, kata tempat di sini, kata dengan tongkat, atau kata sebab-sebab, karena, oleh karena itu. Contoh kalimatnya seperti anak itu sering ditindas oleh teman-temannya hingga dia menjadi depresi seperti sekarang. Nah, poin keenam yaitu kata bilangan. Kata bilangan adalah kata yang menyatakan jumlah kumpulan dan urutan atau tingkatan suatu benda, sesuatu yang dibedakan. Contohnya seperti bilangan 1, bilangan utama, 1000, 100, bilangan bertingkat, kedua, ketiga, bilangan tak bertentu berapanya, pembagian, segerombolan, sehelai, setangkai, sekutu. Contoh kalimatnya seperti Andi membeli 10 biji kelereng di toko mainan. Di sini saya akan membacakan yang pertama, kata sambung. Kata sambung adalah kata yang berfungsi untuk menyambungkan bagian-bagian dalam kalimat atau menghubungkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Contohnya, dan, lagi, serta, akan tetapi, melainkan, bila, selama, sesudah, dan sehabis. Contoh kalimatnya, ayah, ibu, serta kakak akan ke Bandung minggu depan. Selanjutnya, kata seru. Kata seru adalah kata yang sudah jelas menyatakan suatu maksud tertentu. Contohnya, ah, oi, hai, ah, cis, gih, aduh, amboy, aduhah, atau masya Allah. Contoh kalimatnya, ih, dasar jorok. Sini juga ada kata tanya. Nah, jadi kata tanya adalah uraian tanya, dimasukkan kata ganti tanya. Contoh, apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, berapa, mengapa. Itu kalimatnya. Hai, apakah kamu kenal dengan gadis yang memakai kerudung abu itu? Di sini saya akan membacakan kata partikel.
Kata partikel adalah kata tambahan yang diletakkan di belakang kata dasar. Tujuannya untuk memperjelas maksud kata dasar. Adapun kata-kata partikel yang diletakkan di belakang adalah lah, kah, dan tah. Kalimatnya, mungkin inilah yang diinginkan semua orang terhadap Salehudin. Selanjutnya ada kata serapan. Bahasa Indonesia merupakan gabungan dari berbagai kata dari bahasa yang ada, biasanya dari negara-negara yang pernah mampir ke negara kita seperti Arab, Portugis, Belanda, Inggris. Ada juga yang muncul dari bahasa daerah-daerah kita seperti Sanskerta. Ada dua unsur asing yang masuk di Indonesia, yaitu unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke bahasa Indonesia dan yang masih disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya kristal. Kalimatnya, aplikasi mempercantik tampilan foto itu sangat digemari kalangan anak muda. Artikel yang menjelaskan kata ganti, kau, mu, dannya. Kata ganti atau pronominal adalah kata yang dipergunakan sebagai pengganti subjek atau objek yang berupa benda dan orang. Kata ganti berfungsi untuk efisiensi dan juga efektivitas kalimat dalam wacana atau paragraf. Dengan adanya kata ganti, maka tidak perlu menuliskan nama orang atau nama benda secara terus-menerus dan berulang. Kata ganti merupakan salah satu jenis kata yang berfungsi untuk menggantikan kata benda atau orang tertentu yang tidak disebut secara langsung. Istilah untuk kata ganti disebut sebagai pronomina. Penggunaan kata ganti dimaksudkan agar satu kalimat disampaikan secara lebih efektif dan tidak bertele-tele. Sesuai namanya, kata ganti merupakan kata yang berfungsi untuk menggantikan sesuatu kata dengan kata lainnya. Adapun beberapa kata yang termasuk jenis kata ini adalah kata ku, kau, mu, dannya. Keempat merupakan jenis kata ganti yang fungsinya adalah untuk mengganti nama orang. Di artikel ini, kita akan mengetahui contoh kalimat keempatnya yang ditampilkan dalam format kalimat. Adapun contoh-contoh tersebut adalah sebagai berikut. 1. Akan kuselesaikan pekerjaan ini sesuai dengan tanggal waktu yang telah ditentukan. 2. Kau bisa meraih kesuksesan jika engkau mau berusaha dengan sungguh-sungguh. 3. Aku belum bisa mengembalikan bukumu saat ini. 4. Keberadaannya masih misterius hingga saat ini. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.